kita pergi ke rumah Tuhan. Karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar. Mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu. Gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu. Sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar.
kami Tuhan, para pelayan Tuhan, singer, solider, para pemain musik, dan memuliakan nama firman Tuhan. Urapan kuasa Tuhan dalam mengurapi kami semua Tuhan. Kami datang dengan sukacita, kami memuliakan nama dengan sukacita, kami berpulang merasakan sukacita Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami mengundang hadirat. Kami juga berdoa supaya kami Tuhan, mereka yang saya kesembuhkan untuk kembalikan, yang banyak di tangan Tuhan, mengalami kepercayaan kuatnya Tuhan, yang malas memberi kekuatan, yang dalam perjalanan Tuhan, lindungi supaya sampai tempat ini bersekutu bersama-sama dengan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama katakan amin. Haleluya. Siap memuji nama Tuhan? Siap memuji nama Tuhan? Semua untuk kami berdiri karena kita punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Haleluya.
baik, Tuhan yang luar biasa yang dahsyat dan kekal sampai kekal kedahsyatan bagi kami. Kami siap dengan firman Tuhan. Kau tulis bekerja atas setiap kami dan mengerti pemahaman yang terlebih. Jadikan kami berlaku atas firman. Segala hormat, pujian dan kuasa bagi Engkau Yesus Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Sang Mesias Yesus Masiah, kekuatan pengharapan serta kami siap dengarkan firman Tuhan. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu sekalian. Ya, bersyukur bisa kembali bersama Bapak Ibu sekalian. Tampaknya tempat ini tempat yang ngangeni ya. Tempatnya kalau nggak salah 3 kali tempat ini. Ya, bagi yang belum kenal saya dari Kota Malang, saya bersama dengan Pastor Rudy, Pastor Budi Alifatu. Jadi bantuan ini juga melayani di Kediri, saya sendiri di daerah Kertosono. Baik, Bapak Ibu, kita melihat di dalam Amsal 3 ayat yang ke-5. Perkataan dari Raja Salomo yang kita percaya diurapi Tuhan. Ya, hingga hari ini firman Tuhan selalu up to date. Amsal 3 ayat ke-5. Bersyukur. Kalau bisa bersyukur, kalau tidak lebih bersyukur. Di dalam Tuhan yang terpenting adalah melakukan firman Tuhan. Ya, iya. Amsal 3:5 kita baca sama-sama. 2, 3. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Katakan amin. Yes. Ada 2 kata kunci di situ. Tapi kita lihat sebenarnya ini temanya yes. Lanjut. Temanya adalah percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Mungkin kita berkata, saya sudah percaya sama Tuhan. Tapi kita akan periksa apakah kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati atau separuh hati. Nanti kita akan berpikir, betulkah kita percaya Tuhan dengan segenap hati, dengan totalitas, atau separuh hati, atau seperempat hati? Kita akan lihat. Jadi ada 2 kata kunci di situ. Bisa lanjut. Yang pertama percaya kepada Tuhan, yang kedua adalah jangan mengandalkan pikiran kita sendiri. Next. Lanjut saja, ambil jalan. Jadi ini ada kata kuncinya. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, jangan mengandalkan pikiran kita sendiri. Dari 2 kata kunci ini, ketika saya renungkan, ternyata ada 3 makna yang terkandung dalam ayat ini. Yang pertama adalah bicara soal kita berserah sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Next. Jadi ini arti dari firman Tuhan tadi. Berbicara soal kita berserah sepenuhnya, bukan separuh hati. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Tapi yang cukup lama. Tapi kalau kita renungkan baik, itu menuntut totalitas kita berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Mungkin kita berkata, Pak, saya sudah berserah diri sepenuhnya, betul ya? Nah, kita lihat dulu. Orang yang berserah diri sepenuhnya pasti tidak mengalami kriteria ini. Atau dengan kata lain, orang yang tidak berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan punya ciri khas. Lanjut. Ciri khasnya apa? Dia akan mengalami namanya sering protes. Jadi saya ulangi, orang Kristen yang tidak sepenuhnya berserah diri kepada Tuhan, dia akan sering protes. Protes siapa? Kepada siapa? Tentu saja kepada Tuhan. Atau dalam bahasa lain yang sederhananya, protes itu adalah menyalahkan Tuhan. Kita tahu ya, di mana-mana, terutama di kota besar, ada demonstrasi. Itu intinya protes kepada siapa?
Ya tergantung, terutama kepada pemerintah. Kalau kebijakannya tidak sesuai keinginannya, dia akan mendemo pemerintah. Kemarin ada ahli buruh, itu pun ada demo di Malang juga ada, di Surabaya ada. Buruh-buruh protesnya apa? Biasanya UMR-nya kurang, ya. Jadi mereka gajinya kurang, artinya mereka demo protes. Itu berarti menyalahkan pimpinan, menyalahkan lebih tinggi. Kamu salah, harusnya aku digaji seperti ini kan gitu, menyalahkan. Jadi inti dari protes, inti dari demo itu adalah menyalahkan, tidak lebih tinggi. Karena di antara kita protes sama Tuhan, oh saya enggak, coba renungkan baik-baik. Kalau kita pernah menyalahkan Tuhan, itu berarti kita protes, berarti kita tidak berserah diri sepenuhnya. Orang yang berserah diri pasti manut nurut sama Tuhan. Suka-suka Tuhan, suka-suka Tuhan, itu berarti dia berserah diri sesuka Tuhan. Kalau kita berkata, Tuhan, aku itu sudah setia beribadah. Kalau ibadah dimulai setengah 5 sore, saya jam 4 sudah di sini. Tetapi masalah ada. Nah ini sudah mulai protes. Kok sakit pun tidak sembuh-sembuh, kok utangku masih banyak. Aku ini sudah umur usia kepala 3, 32, 33. Jodoh nggak ada Tuhan. Jangankan jodoh, dilirik orang aja enggak. Saya katakan ini soalnya ada banyak orang Kristen yang protes, termasuk saya dulu Bapak Ibu. Saya dari keluarga Mbak Tuhan. Saya dulu pendeta gembala. Saya 4 bersaudara, saya ini orang anak yang bungsu. Dari kecil kita dididik untuk melayani Tuhan. Jadi saya melayani Tuhan dari sejak anak-anak. Loh, kok bisa anak melayani? Bisa. Saya dulu nguras sekolah baptisan. Jadi mimbar dari bawah ini ada sekolah baptisan dibuka untuk orang baptis di situ. Kalau ada orang baptisan harus dikuras dibersihkan. Kemudian mulai SMP meningkat pelayanan, jadi pengabsen di sekolah minggu, absen saja. SMA mulai belajar, kuliah jadi guru sekolah minggu dan seterusnya, jadi seterusnya. Pelayanan saya meningkat. Tetapi ketika kami menyadari bahwa kami tidak ada, menurut saya tidak ada salahnya di hadapan Tuhan, jadi orang Kristen baik-baik. Satu ketika kakak saya nomor 3 dipanggil Tuhan. Jadi waktu itu usianya 42 tahun, dia sakit jantung, jantungnya bengkak. Kita sekeluarga berdoa, waktu ada doa malam dan doa pagi. Kita berdoa di dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Kami klaim janji Tuhan, siapa yang minta akan mendapatkan. Mengetuk pintu akan ditentukan seperti itu. Saat berdoa, kita berdoa, hasilnya kakak saya meninggal, tidak sembuh. Proteslah saya. Tuhan, bukankah aku sudah melayani Engkau? Kakak aku bukan jemaat biasa, tapi jemaat yang aktif dan pelayanan. Worship leaders, pemain musik, guru sekolah minggu, pembina remaja, pemuda. Setiap acara ibadah saya datang. Kau ibu pun saya datang, ditari. Ya, jangan berpikir selama itu kok ini ya. Ditari, kurang apa? Waktu itu saya protes pertama kepada Tuhan. Saya hanya diam, tapi saya protes Tuhan, itu jangan doa. Kenapa terjadi? Saya tadi katakan orang protes itu orang yang menyalahkan Tuhan. Harusnya tidak begitu Tuhan, tetapi begini. Harusnya tidak meninggalkan, tapi sembuh. Itu kan bentuk protes kita. Hati-hati. Setiap orang Kristen jangan menjadi orang Kristen yang suka protes. Bahasa Alkitabnya bersungut, grundel. Jangan jadi Kristen lele. Tahu Kristen lele? Sungutnya ada ya. Kalau ada yang punya sungut sekarang, gunting itu sungutnya. Jangan berusut lagi. Jadilah Kristen lumba-lumba, suka menolong orang, kasih, nurut juga kan. Kalau kita lihat di sirkus-sirkus yang dilatih itu lumba-lumba, kenapa? Lumba-lumba gampang nurut. Ada sirkus lele. Kalau sirkus lele ada, saya datang. Melatih lele itu
banyak, Taman Safari ada. Nurut, jadi orang itu nurut sama Tuhan. Suka menolong kasih. Orang tenggelam itu ditolong lumba-lumba. Ini bukan kisah fiktif tapi ada. Dan orang Kristen yang bersungguh-sungguh berselele ini suka protes sama Tuhan. Kenapa Tuhan seperti itu? Kenapa selalu seperti itu? Hari-hari ini jika ada di antara kita yang protes sama Tuhan, bertobat. Saya sudah ngalah bertobat. Gak menyalahkan Tuhan lagi. Tuhan itu selalu benar, kita yang salah. Mungkin kita tidak tahu apa yang kita alami hari-hari ini, beban berat, tetapi ketahuilah apa yang dikerjakan Tuhan selalu baik adanya, selalu indah pada waktunya. Dia tidak pernah salah. Ini contohnya orang protes kepada Tuhan. Keluaran 14 ayat 11. Next. Keluaran 14:11. Dan mereka berkata kepada Musa, mereka siapa? Orang Israel. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Apa yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ini orang Israel yang protes. Kenapa engkau membawa kami ke padang gurun? Tidak ada air. Apa di Mesir tidak ada kuburan? Loh, wah teman ini orang Israel. Tapi saya percaya saya banyak orang Israel. Kalau saya jadi orang Israel waktu itu kodoh ya, karena saya tak bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan kenapa seperti itu? Tuhan kenapa seperti itu? Ada yang saat ini setia ke gereja, setia berdoa, beribadah. Tuhan kenapa? Bisnis itu hancur, dagangan itu kok nggak laku. Nah, mulai protes kan? Kenapa saya itu nggak sebut-sebut Tuhan? Ternyata kita belum berserah sepenuhnya, kita belum percaya sepenuhnya sama Tuhan. Kita menyanyi suka-suka Tuhan itu hanya di bibir saja, tapi faktanya tidak. Suka Tuhan, aku pengen ini, Tuhan harus menuruti kemauanku. Tidak ada arti kata jadilah kehendakmu. Nah, gitu. Kalau jadilah kehendak Tuhan itu berserah sepenuhnya. Apapun yang kita alami, apapun yang kita terima, selalu baik sebenarnya. Walaupun saat ini kita tidak mengerti. Kenapa seperti itu? Tidak mengerti, tidak masalah. Yang penting, ojo protes. Karena orang protes, orang itu sebenarnya menyalahkan Tuhan. Dan itu ada bukti dia tidak berserah sepenuhnya. Yang kedua, ayat ini mengandung makna singkirkan logika kita. Tapi ke Tuhan itu tanggalkan, singkirkan, hilangkan akal pikiran kita. Loh kok seperti itu? Betul. Tadi kan dikatakan bicara Tuhan kepada Tuhan dengan senang hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ojo mengandalkan pikiran kita. Artinya kalau kita punya logika, tanggalkan itu, singkirkan itu. Orang yang masih memakai logika, orang Kristen masih memakai akalnya, dia punya ciri khas. Apa ciri khasnya? Seringkali mengajukan argumen. Next. Dia seringkali menyodorkan fakta, memberikan fakta. Next. Argumen itu adalah fakta yang ada. Namanya fakta itu bohong atau tidak? Tidak, betul ada. Namanya fakta itu adalah sesuatu yang benar dan seringkali ini diajukan kepada Tuhan. Orang yang maju, yang berpikiran, mengandalkan pikiran sendiri, selalu fakta ini diajukan kepada Tuhan. Contohnya Lazarus yang mati, yang akhirnya dia bangkitkan. Yang berargumen siapa? Marta. Marta berkata, Tuhan, ini sudah 4 hari mati. Ya, ya kan? Faktanya kan betul 4 hari. Betul 4 hari. Dia berkata, bukalah pintu kubur itu. Ini sudah 4 hari. Dia menyodorkan faktanya 4 hari. Betul. Tetapi kalau kita mengandalkan fakta itu, menyodorkan argumen itu, kita nggak bakal punya iman kepada itu. Petrus yang semalam-malaman bekerja keras. Ini ada di Lukas 5:5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Petrus mengajukan fakta. Faktanya apa? Semalaman dia bekerja keras
sebagai nelayan, dan dia tidak nangkap satu pun ikan. Atau bahasa Malang iwak gandul aja nggak boleh. Atau iwak kecil di sini apa? Iwak pader. Mending iwak pader kecil nggak apa-apa. Ini nggak cakap sama sekali. Dia memberikan fakta kepada Tuhan, menyodorkan faktanya, menyodorkan kebenaran itu. Tuhan, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apapun. Benar, betul. Tapi kalau dia menuruti akalnya, menuruti logikanya, nggak menurut dia. Tapi dia katakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan nurut, aku akan tinggalkan jalan. Artinya apa? Fakta itu harus dipandangkan. Kebenaran yang ada di depan kita harus kita singkirkan. Logika itu harus kita pandang. Orang yang berargumen dengan Tuhan, kalau Tuhan bisa tidur, bisa ngomongin aku besar tuh, tidak gitu. Tuhan sakit enggak? Sembuh-sembuh Tuhan. 10 tahun aku enggak sembuh, kucing manis tetap. Ngapain kita nyodorkan Tuhan? Tuhan tahu aku besar tuh, kan gitu. Buat apa kita nyodorkan fakta? Aku dari dulu kontrak rumah dari satu rumah lain, dari sini saya pikir bisa beli rumah, ternyata masih kontrak lagi. Tuhan ngomong aku sudah tahu. Enggak. Lalu buat apa kita nyodorkan fakta? Kita nyodorkan fakta kenapa? Karena kita ini sebenarnya menutupi atau menghilangkan iman kita. Saya mengalami ini Bapak Ibu. Saya tugas di Kalimantan 5 tahun. Setelah tugas di sana saya harus pulang ke Kota Malang. Karena istri saya minta kita pulang aja Pak ke Malang. Oke, saya pulang. Dan waktu pertama kali pulang saya harus berpikir lagi. Saya harus membuka praktek baru, mengawali dari nol. Karena waktu di Kalimantan saya sudah nyaman di 1 jam dari kota Banjarmasin, sudah nyaman dan mati apa pekerjaan mapan, pelayanan juga oke semua. Tapi istri saya ngomong enggak, kita harus kembali ke Jawa. Ya satu ketika kata istri, saya percaya Tuhan juga berikan itu istri saya, akhirnya kita pulang. Setelah sampai di Malang, saya harus berpikir lagi, saya harus buka praktek dokter. Di mana nih? Di kota ternyata harus sewa ruko atau sewa tempat dan harganya cukup mahal, nggak cukup duit. Akhirnya karena nggak cukup terpaksa saya harus buka praktek di rumah ayah saya. Saya nggak punya rumah, saya harus buka praktek di rumah ayah saya. Dan saya tahu tempat ayah saya itu gang sempit, mobil bisa masuk, tetapi kalau mobil itu berpapasan harus berhenti salah satu. Kalau banter pasti ngerempet, artinya sempit banget. Dan itu pun jalannya hanya itu saja. Artinya kalau saudara masuk rumah saya, ke gang tempat saya, kalau pulang kayaknya sih pulang di bawah. Atau saudara gangnya gang butuh. Kalau mau terus bisa 10 kali, tidak ada kali berantas di sana. Ini saya tahu tempat saya terpencil banget, tapi kalau bukan Google, kira tadi sama saya ada. Dan ketika saya buka di situ, sebenarnya longsor manusia. Kenapa? Ada yang mau buka usaha di tempat yang sepi. Kalau ada misalkan di Jogja, Bapak Ibu yang punya dagangan, buka usaha di dekat pasar atau tempat kampung yang sepi. Ayo, yang pasar, saya juga demikian. Tapi karena saya nggak punya modal, akhirnya menjadi saya buka sini. Kita tahu, ternyata teman-teman gereja, teman sekalian ngomong, terus kita, kenapa itu ada batuan juga yang ngomong, oh buka di situ, buka aja di kota. Tempat saya juga kota, tetapi kota yang masuk gitu. Enggak, di tengah kota, dekat keramaian orang, pasti cepat ramai. Dokter itu nggak mungkin cari tempat yang sempit. Itu bukan satu dua orang berkata seperti itu. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, saya sampaikan fakta itu. Ini Tuhan, tempatnya sudah terpencil, sudah buntu, nggak ada orang. Siapa yang mau berbagi saya? Dua, sampaikan fakta-fakta. Kejelas pernah sampaikan, Tuhan, umurku sudah kepala 3, ini jodohku Tuhan. Ini sampaikan fakta. Betul, ya, fakta. Tetapi hilangkan itu, logika itu harus disingkirkan. Ketika saya sampaikan itu, sudah tadi katakan Tuhan, bisa tuh. Dipikir Tuhan nggak tahu. Buat apa kita nyampaikan fakta lagi? Ini kata logika kita main. Makanya ini percaya Tuhan dan jangan mengandalkan pikiran kita. Oh
sampai kita menggunakan pikiran kita. Ada yang bilang, kamu praktek di situ lalu aja nggak akan datang dulu. Jangan menilai lah kerja datang. Wes salah praktek di luar. Saya juga pengen karena kerja nggak ada, ya udah saya di situ. Ternyata ketika saya menyapa saya wes berdoa, percaya. Nah ini kuncinya. Kalau punya masalah, kalau cuma dengan fakta, berdoa, percaya. Berdoa percaya. Itu salah. Dan apa yang saya khawatirkan tidak terjadi karena iman dan percaya. Saya pikir dulu mungkin sehari 2-3 pasien itu haleluya. Ternyata lebih daripada itu. Dan bukan itu saja. Saya pikir dulu hanya tetangga yang sakit atau luar desa kelurahan yang sakit, ternyata bukan itu. Dari kota-kota Tuhan kirimkan. Ada dari Surabaya, ada di Blitar, ada di Bangil, ada di Lawang, Batu pun ada. Saya ngomong ini ada Pastor di sini yang kadang-kadang ke tempat saya. Kalau ketemu saya, misalkan sulit ya, mungkin antri ya. Kok bisa? Bodohnya tadi percaya. Jadi nggak perlu menyampaikan fakta pada Tuhan, aku sedikit. Ini nggak strategis Tuhan, nggak usah menyampaikan fakta, Tuhan tahu. Nanti berdoa percaya ini loh. Tanggapan, nggak usah menyampaikan fakta, menurut sama Tuhan saja. Tanggapan logika kita. Nah banyak kisah-kisah yang saya dapatkan, saya tanya salah satu ibu yang dari Bangil datang ke tempat saya. Tempat saya itu sempit, buntu. Tadi kalau terus itu kali ya sungai. Kok bisa ke tempat saya? Saya tanya. Begini, dia itu membapkan anaknya waktu itu sakit timosis. Timosis itu anak umur 5 tahun, laki-laki. Yang saya tidak bisa pipis karena nyempit saluran kencingnya. Dia dibawa ke rumah sakit Bangil karena terlalu sulit. Rumah sakit Bangil menyarankan dia dibawa ke rumah sakit Saiful Anwar di Malang. Akhirnya karena kesembuhan anaknya, anak ini dibawa naik bis, kemudian turun di terminal Arjosari, naiklah dia mikrolet angkot. Saya hanya mendengar kisah ibu ini. Kenapa saya ingin tahu kok bisa datang ke saya? Salah satu kenapa bisa mendengar fakta nggak ada gunanya pada itu. Dia cerita di angkot itu dia ketemu dengan seseorang sama-sama penumpang ngomong-ngomong mau kemana? Dia mengatakan anak saya di rumah sakit Saiful Anwar, rumah sakit yang ya saya anggap paling besar di Malang. Rumah sakit ini karena rumah sakit di Bangil nggak bisa menangani. Sakit apa dia cerita? Setelah dia cerita, penumpang ini ngomong, wes kok jadi dibawa ke rumah sakit situ mahal. Loh lalu dibawa kemana? Ke dokter khusus itu aja. Loh kok bisa? Paham ya? Kita bisa pakai penumpang itu bisa ngomong. Jadi iklan saya nggak beli dia. Jadi iklan. Dia nggak bisa buka Google juga. Ini hanya salah satu contoh. Ada banyak pasien yang datang dari kota ke kota yang datang ke saya. Aku heran kalau saya ingat saya nangis di depan Tuhan. Tuhan ampun, kenapa saya dulu menyoborkan fakta? Tuhan, tempatku sempit, Tuhan, ujungnya kali, Tuhan gak ada pasien. Percuma. Yang kita andalkan bukan fakta itu, tetapi yang kita andalkan percaya. Andalkan Tuhan. Yang ketiga, makna dari percaya dengan segenap hati adalah fokusnya tetap Tuhan. Nah, ulangi ya, orang yang percaya dengan segenap hati tidak mengandalkan pikirannya adalah yang memfokuskan dirinya hanya pada Yesus Tuhan saja. Apapun yang kita alami, pergumulan kesesakan kehidupan kita, jangan pernah beranjak pikiran kita, mata rohani kita dari Yesus Tuhan. Jangan pernah tinggalkan imanmu Bapak Ibu. Sekali Yesus tetap Yesus. Rugi pola ya, saya katakan rugi pola. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Mata kita tertuju pada Yesus Tuhan.
yang menjadi pergumulan hidupmu, yang menjadi persoalan hidupmu, beban beratmu, tetap mata kita tertuju pada Tuhan. Orang yang matanya tertuju pada Tuhan, tapi juga tertuju pada masalah punya diri, yaitu dia akan mengalami kekhawatiran, kecemasan. Atau boleh saya katakan, orang Kristen yang khawatir, yang cemas, yang takut, dia tidak melihat Tuhannya, tapi dia melihat masalahnya. Renungkan, betul apa enggak? Kenapa Bapak itu takut? Kenapa Bapak itu khawatir? Kenapa Bapak itu cemas? Gelisah, darahnya tinggi, sakit mah, kambuh, karena mikir masalah, ya kan gitu. Ada seorang berkata, saya ibu pusing Pak, saya tensi 230, boleh Bu, jual layangan Bu, nggak apa-apa. Ini tensinya tinggi. Kenapa Bu mikir? Loh, dokter kok tahu? Nampak aja, ya paling sering kan, karena mikir. Aja jadi pikiran. Kenapa orang Kristen takut? Kenapa orang Kristen khawatir? Kenapa orang Kristen cemas? Karena dia melihat masalahnya, bukan melihat Tuhannya. Kalau kita melihat Tuhan, kita hidup yang lebih besar. Dan setiap persoalan sahabatnya tidak ada orang Kristen yang mengalami ketakutan, yang mengalami kekhawatiran. Karena Yesus kita lebih besar dari setiap persoalan yang kita alami. Ini saya alami Bapak Ibu. Ketika saya melihat masalah begitu berat, jadi takut, jadi khawatir, jadi gelisah, nggak bisa bersuka cita. Jangankan bersuka cita, guyu aja, mesem aja nggak bisa. Kenapa? Melihat masalah tadi, bukan fokusnya pada Yesus. Dan kalau fokusnya pada Yesus, punya masalah, gak didelok masalah itu walaupun itu fakta, gak dilihat, yang dilihat Yesus yang lebih besar. Saya ingin membangkitkan semangat kita, bukan karena saya tidak mengalami Bapak Ibu. Saya mengalami sendiri. Kalau dahulu kemana-mana, saya bersama dengan istri saya, pelayanan kemana, ke satu kota lain, berdua kita saling sharing tentang Tuhan dan seterusnya. Saya pikir masalah kakak saya meninggal sudah selesai dan Tuhan berikan, istilahnya berikan kenyamanan hidup berikutnya dan tidak ada masalah lagi. Ternyata salah pikiran saya. Itu hanya salah satu masa dan terus masa hadapi. Dan saya baru tahu arti kemalam orang benar itu banyak. Termasuk kan mengatakan demikian, kemalam orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Jadi kalau jadi orang benar, dia takut punya masalah ya. Karena kemalam orang benar itu banyak, tapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Dan satu ketika saya dulu bersama dengan istri teman aku juga, itu saya diizinkan sakit yang tidak diketahui penyebabnya, lumpuh kedua tangan dan kakinya dan tidak bisa ngomong hingga saat ini sudah 3 tahun. Ini Pastor Rudi tahu betul, dulu istri Pastor Rudi juga ikut membantu untuk mendoakan dan terusnya awal-awal. Ketika awal dulu saya kena waktu itu stroke, tapi sekarang sudah lebih dari stroke. Ada banyak hamba Tuhan, banyak pendeta datang berdoa dalam nama Yesus sembuh. Saya aminkan. Karena doanya baik. Ada banyak juga dokter teman-teman, profesor, dokter dan segala macam titelnya gede-gede. Karena saya punya banyak koneksi dengan mereka nyatakan, "Mas kok kasih ini harus ini." Oke, saya jalani. Akhirnya 0. Saya sudah ini 3 tahun tidak bisa bergerak sama sekali, hanya di tempat tidur. Dia hanya bisa melihat ditemani oleh suster. Awal-awal dulu ketika saya melihat masalah itu juga ngenes Bapak Ibu, sedih. Kalau saya khotbah satu gereja, saya ngomong bersukacitalah sebagai saudara Tuhan, bersyukurlah. Saya ngomong gitu. Sebenarnya saya ini orang munafik. Saya ngajak orang-orang bersukacita, tapi saya tidak bisa bersukacita. Tahu ya kenapa? Enak kamu malah bersukacita ya. Aku ini nggak bisa. Bujuk loh. Apalagi ada orang yang berobat ke saya, stroke, saya obati rutin 3 bulan 6 bulan. Pak, terima kasih Pak, sudah bisa ngomong. Pak, terima kasih sudah bisa langkahkan kaki, sudah bisa berdiri. Tambah benar saya. Kenapa? Saya dalam hati teriak pada Tuhan. Tuhan, kenapa orang lain kok sembuhkan, bujuk itu enggak?
karena saya melihat masalah saya, tapi karena saya belajar dengan Tuhan dan Tuhan kuatkan. Tetapi saya memberi kekuatan juga. Tapi tidak melihat masalah itu sebagai masalah. Saya lihat Yesus Tuhan. Hingga ada yang saya berdebatnya, saya tetap melayani Tuhan. Karena Anda Tuhan pimpin, mari buat suruh. Siap komandan, saya kata berdiam. Bapak Ibu tanya, siapa lagi yang memani? Orang bertanya seperti saja, Sophia. Siapa Sophia? Sobat setia. Ada satu saudaraku yang setia. Itu namanya saya. Hari ini bersyukur ya, Pastor itu bisa ini saya. Tapi kalau hari ini tanya, beliau lain tempat lain sama lain tempat lain sendiri-sendiri. Ini kebetulan saja tadi. Bapak Ibu sekalian, saya kali masalah saya bagikan saya kepada kita semua. Ojo dalam masalahmu, kita akan gelisah, kita akan khawatir, kita akan cemas kalau lihat masalah. Tapi kalau kita punya Yesus Tuhan, fokusnya pada Tuhan, saya percaya, kita percaya, kita tidak akan ragu lagi ke Tuhan. Tiada ragu lagi. Kita percaya dengan sungguh-sungguh. Itu namanya percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan kita akan menjadi anak Tuhan yang berkenan di hatinya. Percaya. Sulit Pak, punya masalah gede Pak, sulit. Saya juga dulu ngomong gitu. Sulit Pak, 3 tahun itu nggak waras-waras. Berapa banyak kita doakan nggak waras-waras. Tuhan berkata, berjuang, percaya. Dan target saya bukan sensasi, target saya juga akan Tuhan menjadi seperti Kristus, setia sampai akhir. Ada banyak hamba Tuhan yang sakit parah, jamnya COVID itu atau juga meninggal. Karena kebanyakan kita berpikir targetnya adalah sembuh. Itu kan menurut kita, menurut Tuhan juga. Targetnya Tuhan untuk kita adalah kita dibentuk menjadi seperti Yesus. Ada karakter-karakter berbuah-buah dari anak Tuhan. Ada kasih, ada sukacita. Bagaimana kita bersukacita kalau ada masalah terjadi? Kalau kita tidak memiliki Yesus. Saya akan kembali pemain musik di era Singers. Saat itu setiap kita Bapak Ibu punya masalah seperti bilang Yesus akan lebih besar. Fokuskan itu pikiran kepada Yesus Tuhan. Berserah sepenuhnya, singkirkan logika kita dan fokusnya tetap Tuhan. Jadilah jemaat yang berkenan di hatinya Tuhan. Apa yang saya alami saya bagikan ke depan ini supaya kita tahu bahwa Tuhan di usia anak-anaknya tidak bersyukur lagi, tapi bersyukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Apapun yang masalah yang kami alami, Tuhan Yesus berdoa kita. Haleluya. Kita akan percaya.
bersyukur ya Tuhan atas segala firman-Mu yang telah ditaburkan pada sore malam hari ini, yang boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami Tuhan, untuk senantiasa mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tetap senantiasa mengandalkan Engkau Tuhan Yesus, dan bergantung sepenuhnya kepada Engkau Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun permasalahan di dalam hidup kami Tuhan, semua untuk mendewasakan kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami menghadapi permasalahan yang kami hadapi Tuhan, kami tidak protes lagi kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami mengandalkan Engkau. Kami tidak protes, tapi kami percaya itu adalah proses di dalam hidup kami Tuhan, untuk Kau bawa lebih tinggi lagi Tuhan. Itu adalah proses di dalam hidup kami Tuhan, untuk berbuah-buah di dalam Engkau dalam mengiring Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, hidup kami sudah Kau selamatkan Tuhan. Ada jaminan keselamatan di dalam hidup kami. Terima kasih atas firman yang begitu luar biasa yang disampaikan pada sore malam hari ini Tuhan. Engkau memberkati Pastor Dr. Puspito dimanapun berada Tuhan. Berkat anugerah-Mu senantiasa menyertai Bapak. Kau pakai Dr. Puspito Tuhan Yesus untuk semakin melayani dan melayani Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan nama-Mu, dipermuliakan nama-Mu, ditinggikan ya Tuhan. Semakin Kau singkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, jemaat di tempat ini Tuhan boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih atas firman yang telah disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mengenal firman Tuhan. Ya, kita tahu Tuhan kita yang besar terhadap masalah kita. Amin. Kita akan menjalankan persembahan yang kedua kepada yang bertugas kami di sini.
Saudara sekalian, sebelum kami sampaikan warta gereja atau pengumuman, terlebih dahulu kami atas nama jemaat GJP Maranatha menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Puspito bersama dengan Bapak Dr. Andri Luki, di mana sore hari ini berkenan bersama dengan kita dan telah melayani di dalam penyampaian firman Tuhan. Kami percaya firman yang telah disampaikan itu adalah kebutuhan daripada jemaat di tempat ini. Amin. Saudara sekalian, karena dengan sangat jelas di hari yang akhir ini, biarlah kita ini tidak bersandar kepada kekuatan kita tidak menyampaikan senantiasa protes kepada Tuhan, tetapi kita ini biarlah berjalan dan mengandalkan iman kita, sehingga saudara, kalau kita ini kita lakukan semua ini, kami percaya di dalam situasi dan kondisi seperti sekarang, Tuhan tetap memberkati dalam kehidupan. Amin. Terima kasih Pak atas penyampaian firman-Nya. Kami semua merasa diberkati. Amin. Saudara sekalian, selanjutnya ini adalah jadwal pelayanan untuk Minggu tanggal 15 Juni 2025. Yang bertugas di daerahnya Bapak Daniel Hadijaya, yang sore hari ini tidak sempat datang karena ada acara keluarga. Kemudian singernya dua, Ibu Dina, Ibu Lista, Ibu Anti, Ibu Ulfa. Bagian kolekta persembahan Ibu Giati dan Ibu Nunu. Kemudian ada tambahan saudara, nanti pada hari Rabu 11 Juni 2025 ibadah remaja kaum muda itu akan diadakan dimulai jam 6 sore, tempatnya di gereja. Itu sudah sekalian yang dapat saya informasikan. Semoga ini bermanfaat dan berguna untuk saudara, dan atas segala perhatian dan tanggapannya saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Saudara, kami undang untuk sama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini dengan doa. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima menutup acara ini dengan doa serta doa berkat. Monggo. Bapa yang
kekuasaan bagi kami. Bersyukur Tuhan ibadah yang Tuhan berikan untuk kami kesempatan di mana kami boleh memuji-muji Engkau, membesarkan nama Tuhan. Ya kami mendengarkan firman, apa yang kami terima hari ini Kau mereka Kudus, dan bila kami tetap setia sampai akhir, Kau bentuk kami menjadi jemaat yang berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir, bahkan yang saat ini berhalangan, Tuhan juga melawat mereka, para pelayan Tuhan, worship leaders, para pemain musik, multimedia, kolektan, dan semua yang lain Tuhan saat ini. Tuhan juga pakai mereka membangun ini dengan penuh kesetiaan untuk mereka melayani Engkau dengan segenap hati, dan Kau tidak pernah tinggalkan mereka. Engkau terus menyertai mereka, dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Terlebih buat hamba-Mu, Gembala kami dan kasih, Dr. Yohanes beserta seluruh keluarga besar, istri, anak, cucu ada di dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Penyertaan sempurna, Kau limpahkan nikmat karunia, urapan, anugerah Tuhan yang luar biasa bagi hamba-Mu ini yang membalakan jemaat di tempat ini. Dan kami percaya ketika nama Yesus diberikan tempat ini, Engkau akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan, dan nama Tuhan kita muliakan. Terima kasih Bapa. Kami akan pulang ke tempat tinggal kami masing-masing. Dalam Engkau sudah memberkati kami. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan beri Engkau kasih karunia, dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera. Terima berkat Tuhan, berkat dari Bapa surga, cinta kasih Tuhan Yesus yang sudah menyerahkan nyawanya bagi kita, dan dari persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan sudah datang kembali menjemput kita, bawa kita ke tempatnya. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Dan berkati kita. Tidak ada nama lain yang boleh kita puji selain hanya nama Yesus. Yang sepakat katakan amin. Amin. Suara-suara bagi Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari bersuka cita bersama. Allah segalanya Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Seperti air madu